Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Bapa di surga. Sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur kami dari hati yang paling dalam Tuhan, untuk berterima kasih karena sampai hari ini kami boleh ada karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, biar kami boleh menikmati sehidangan dengan-Mu. Karena kami merasakan sukacita, damai surgawi, kekuatan daripada Allah senantiasa mengalir di tempat ini. Kami akan terima dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, Tuhan selamat sore. Selamat kita ketemu lagi. Saya yakin dan percaya kita di sini bukan suatu kebetulan, tapi karena semua Tuhan yang atur ya. Saya tidak pernah menyangka saya akan ke sini. Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saya akan beri judul di sini adalah peringatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Kenapa pada masa-masa sekarang kita tahu betapa susahnya kita, ya? Mungkin negara-negara yang kaya sekalipun, daerah-daerah, kota-kota, orang-orang yang kaya sekalipun sekarang mengalami kemerosotan yang mungkin signifikan. Itu drastis ya, grafiknya turun jauh. Mungkin dari segi segala ekonomi, perdagangan, sosial, kesehatan, itu grafiknya turun jauh. Ya. Tetapi kalau kita sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati hidup kita, untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu karena apa? Itu karena anugerah yang besar yang Tuhan beri, karena kita masih ada tetap di sini untuk setia. Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Kita buka firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh baca bersama-sama. Ayatnya yang ketiga. Oke. Sudah dapat semua? Haleluya. Kita baca sama-sama 2, 3. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Puji Tuhan, silakan duduk. Di sini kita tahu, dikatakan banyak kali, Allah itu Allah yang setia. Allah itu Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah itu adalah Allah yang senantiasa menepati setiap janji-janjinya yang Dia sudah tulis di dalam firman-Nya. Yang kita kenal firman Tuhan adalah Alkitab. Allah tidak pernah menyangkal janjinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, coba saudara pikir untuk sampai di saat ini kita ada. Berapa banyak yang kita tidak pernah pikirkan di masa lalu kita sampai di hari ini. Banyak mungkin maut yang selangkah jua kita dengan maut. Ketika kita tidak setia, selangkah jua dengan maut. Tetapi kenapa kita bisa dapat diluputkan dari semua itu? Itu karena anugerah Tuhan yang sangat besar. Amin. Bapak Ibu, kenapa sih kita diminta untuk memuji Tuhan? Kenapa kita diminta dituntut? Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu penuh kasih. Ketika kita menjangkau Dia, cuma satu cara, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka Allah yang sesungguhnya itu adalah kasih. Kasih itu akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lalu ditanya di sini di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Siapa yang sudah dapat silakan baca. Yang sudah dapat silakan baca. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13.
Sudah ada yang dapat? Baca yang keras silakan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya ketika Dia sudah berjanji bahwasanya keselamatan akan datang pada kita dengan Dia merelakan dirinya di atas Golgota. Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Contoh, kenapa saya katakan kenapa? Tuhan cuma menginginkan kita untuk menyembah Dia. Dia menciptakan manusia, tujuannya hanya satu, untuk menyembah Dia. Allah inginkan. Dia menciptakan manusia pada hari yang ke-7 itu untuk menyembah Dia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca di Kejadian, saya baca, ketika kita baca firman terus-terus, maka rema itu akan berubah setiap hari dan setiap saat. Ketika kita baca, kita dapat rema itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, makanya kita di tempat pelayanan saya di GPD Beth Eden itu kita setiap pagi selalu dikirimkan ayat untuk baca dan akan share di grup apa yang dapat rema hari itu. Nah, begini. Kenapa saya katakan Allah ini setia? Ya, Dia akan setia sekalipun kita tidak setia. Waktu Allah menjadikan ikan di air, Dia nggak bilang jadilah ikan, terus dari tangannya Dia masukkan ke dalam air, tidak. Hendaklah dari dalam air berkeriapan segala jenis makhluk hidup yang hidup di dalam air. Berarti ikan bukan dari tangan lantas dimasukkan di air, tetapi ikan-ikan itu ketika Allah berfirman hendaklah dari dalam air keluar keriapan itu yang hidup, berarti ikan itu berasal dari air. Benar? Oke. Sekarang tumbuhan, Dia nggak menciptakan tumbuhan lalu Dia tanam di tanah, tidak. Tetapi di dalam firman kita baca nanti kalau kembali ke rumah, dikatakan di situ hendaklah tanah mengeluarkan segala jenis tanaman. Berarti dari tanah. Lalu Tuhan bilang, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia, lalu Allah kasih apa? Dia kasih nafas, Dia tiup. Dan kita lihat tiga hal ini kita lihat. Air, bermunculan segala jenis ikan, segala jenis mungkin tahulah yang dari dalam air, segala jenis. Di tanah tumbuh segala jenis pohon besar kecil dari dalam tanah, dan kita dari nafasnya Allah. Andai kata ikan itu kita angkat dari dalam air dan kita taruh di darat, apakah dia dapat hidup? Tidak. Begitu juga tumbuhan, ketika dia dicabut dari dalam tanah, apakah tumbuhan itu akan hidup dalam sehari? Dia akan layu. Lalu bagaimana dengan kita, manusia yang diciptakan dari nafas Allah, kita hidup? Apakah kita dapat berjauhan dari sang nafas hidup ini? Satu hari saja kita tidak datang menghadap hadiratnya, apakah kita dapat hidup? Mungkin sampai ini banyak sekali manusia yang dapat hidup, tapi kehidupan mereka sesungguhnya adalah mati. Karena mereka tidak dapat menikmati kasih setia Allah yang senantiasa mengalir di dalam space hati kita yang paling dalam. Di mana dikatakan 1 Korintus 16, dikatakan space di dalam bait Allah, di dalam hati kita ada satu space yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Mungkin space ini adalah space yang spesial, yang hanya mampu, yang boleh, yang adalah Allah sendiri yang berdiam di dalam satu space di dalam hati kita. Itu yang akan menghidupkan kita. Itu yang akan membiarkan dan memberi hidup kita ini, memberi jasmani ini untuk kita tetap kuat. Dan rohani kita
akan terjaga karena Dia selalu setia menjaga kita. Banyak manusia, banyak orang di luar sana yang tidak kuat akan keadaan seperti ini. Banyak yang bunuh diri, lompat dari atas lantai 5. Banyak yang saya baca berita dari berita-berita CNN yang dari Australia, yang dari negara-negara lain. Banyak orang Korea yang di sana itu mereka tidak mampu. India sekalipun artis besar yang punya nama, mereka tidak kuat untuk menghadapi hidup ini. Mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mereka tidak dapat menikmati kasih setia Allah. Mereka tidak dapat menikmati karena apa? Mereka berjauhan dari Sang nafas hidup itu sendiri. Mungkin di tengah-tengah masa sulit ini banyak orang-orang jahat saling tipu sana tipu sini. Mungkin perusahaan-perusahaan banyak yang ditipu, orang-orang yang berbisnis mungkin ditipu. Tapi kalau saya katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang memang jahat, itu akan menampi hidup kita untuk kita semakin lebih mengasihi Dia, untuk lebih semakin mencari Dia. Karena kita adalah seperti ikan, tidak dapat dipisahkan dari air. Ketika kita dipisahkan dari air, kita akan mati. Kita adalah sebagai tumbuh-tumbuhan. Ketika kita tercabut dari tanah dan terpisah dari tanah, kita akan layu, kering, mati, dibakar ke dalam api. Mau pilih? Kita cuma pilih satu-satunya dalam hidup kita saat ini adalah cari hadiratnya selalu, dekat dengan Sang Pencipta itu, karena Dia yang selalu setia sekalipun kita tidak setia. Seringkali kita sakiti Dia berulang kali, seringkali kita meninggalkan Dia. Jam-jam doa kita kosong, kita absen. Jam-jam ibadah kita mungkin saat ini dibatasi, tetapi roh yang ada di dalam tubuh ini tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Dia tetap sama sekalipun masa-masa sulit ini. Mungkin orang lain boleh bertindak bodoh dengan cara kejahatan. Biarkan itu, tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin kita ditipu dalam bisnis kita dengan rekan bisnis kita. Biarkan saja. Mungkin keluarga kita mengintimidasi kita sebagai orang yang begini membuat kita sakit hati, membuat pikiran kita penuh dengan sampah kotor, sehingga hati kita tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Dia. Malam hari ini ada Dia di tempat ini. Ada Dia di tempat ini. Dia mampu, ya. Saya katakan Dia mampu karena hari ini Dia ada di sini di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya demikian. Saya mampu sampai hari ini. Saya mampu bertahan karena kekuatan daripada Tuhan. Sakit ini rasanya sekarang tidak dapat membunuh saya. Saya punya iman seperti itu. Sekalipun kalau dia udah sakit, Ibu Gembala aja sakit dengkulnya kemarin diterapi. Ini nggak pakai terapi, dia sakit sampai di jari-jari, dia sakit sampai di belakang, dia sampai di rusuk, udah rasa sesak napas. Tapi saya ada sampai hari ini. Itu Allahku yang setia. Burung gagak yang kiri, burung gagak yang memberkati kami. Tiket pulang pergi udah siap. Puji Tuhan. Yang dikatakan Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun kesempatan kita diambil orang, mungkin dari siapapun itu, keluarga, teman dekat, suami, istri yang mempengaruhi kita, sehingga kesempatan kita hilang untuk senantiasa ada di hadirat Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita sudah dipilih Dia saat ini untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, kita akan tetap ada dan kita tidak akan tercabut di taman-Nya Tuhan. Amin. Coba kita baca. Karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah salah. Bapak Ibu, kalau kita
banyak baca ya, banyak dengar firman Tuhan hari-hari ini, tapi kadang firman Tuhan dipropagandakan. Banyak manusia-manusia yang di luar sana mempropagandakan firman untuk kepentingan pribadi, sehingga bukan lagi suatu kebutuhan, tapi suatu bisnis. Karena hanya di dalam Tuhan mereka berbisnis yang luar biasa. Tetapi kalau badai itu datang di hadapan kita, percaya, mau sebesar apapun, tapi Tuhan tidak pernah salah. Penyertaannya sempurna karena Dia menciptakan kita. Dia tidak minta apa-apa dari kita. Mungkin kita dapat memberi harta kita memberi kehidupan kita dalam pelayanan kita dapat memberi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita menjauh daripadanya, jangan harap kita akan mendapat kasih karunia anugerah Allah yang sungguh besar itu, yang tidak pernah orang lain dapatkan di luar sana, hanya didapatkan di dalam Dia yang mempunyai janji. Karena janji-janji Dia tidak pernah Dia ingkari. Kenapa? Saya katakan lagi, kenapa kita diminta untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Manusia Tuhan ciptakan, dia bisa aja loh. Tugas malaikat di surga itu untuk menyembah. Tugas malaikat di surga itu untuk menyembah. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, malaikat-malaikat di surga itu ciptaan Allah. Tugasnya menyembah di surga. Tetapi kenapa Allah masih menuntut manusia untuk menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah Dia karena Dia tahu penyembahan kita dalam roh dan kebenaran itu. Di situ Allah bertambah, di situ Allah duduk. Kenapa? Karena Dia mau. Dia lebih sedang mendengarkan penyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu kita manusia yang sudah ditebus. Malaikat tidak ditebus, tapi kita yang berdosa. Satu domba yang hilang, Dia cari, Dia tinggalkan yang 99. Dia mencari. Karena apa? Cuma satu, tapi Dia mengasihi. Dia cari sampai dapat. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ayo, nikmati apa yang Tuhan kasih saat ini, yang dunia tidak dapatkan. Di luar sana mereka tidak akan dapat menikmati damai sejahtera, kenikmatan anugerah yang besar, karya penebusan Allah. Kita tidak dapat menikmati di luar sana. Hanya di dalam Dia, di dalam hadirat-Nya. Ketika hati kita klik dengan Allah, apapun masalah hidupmu, percaya, yakin Dia bisa, dan kita mampu untuk mendapatkan itu semua. Karena apa? Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya tunggal. Dia cuma butuh, tidak yang lain. Dia cuma butuh penyembahan kita, penyembahan yang benar dari dalam hati, dari dalam kehidupan kita. Ketika hati Allah disenangkan oleh penyembahan kita, luar biasa. Kalau kata-kata lagu dunia bilang, terpesona, aku terpesona. Saat ini saya terpesona. Karena apa? Karena Tuhan sayang banget sama saya. Saya ada di sini, saya bisa tembus Jakarta, saya bisa semua itu karena Tuhan. Sehingga saya terpesona dan saya meneteskan air mata. Saya tidak dapat bilang apa-apa, cuma bilang terima kasih Tuhan. Seperti itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini saya cukupkan sampai di sini, supaya firman Tuhan malam ini mengajar kita supaya kita dapat memanfaatkan dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi, pergumulan kita. Ingat satu hal, ketika kita berdiam diri, ketika mungkin kita tidak setia lagi kepada Tuhan, jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita sudah jauh.
untuk menguatkan hidup kita, untuk menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Dia. Dia tetap setia karena Allah itu setia. Amin. Janji Tuhan yakin dan pasti. Tetap klaim asalkan kita berdiri tetap. Kita tetap ada di pandang Tuhan, tetap kita dalam pekerjaan Tuhan, tetap kita melayani Tuhan. Apapun yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Mungkin itu sulit, mungkin keadaan ekonomi kita sulit, dan mungkin seakan-akan itu gak benar, itu gak bisa untuk dilakukan. Coba lakukan dengan hati, karena iman itu adalah kita melakukan sesuatu, kita mempercayai sesuatu, sekalipun kita tidak tahu endingnya bahagia atau sedih. Tetapi yang saya tahu, ending kita semua, akhir dari kehidupan kita semua adalah bukan sad ending, tetapi ending hidup kita semua adalah happy ending. Karena Allah setia, Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia tetap ada sampai selama-lamanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Rancangan-Mu yang selalu membuat hati kami damai Tuhan. Mungkin hidup kami di tengah-tengah pergumulan dan badai, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memegang tangan kanan kami untuk kami terus melangkah di dalam Tuhan. Agar kami mau tetap belajar setia mencari Engkau, setia mencari hadirat-Mu, setia Tuhan. Kami mau setia, ajar kami tetap setia di dalam pergumulan hidup kami. Kekuatan yang mampu Tuhan untuk kami dapatkan hanya daripada-Mu. Kuatkan kami semua umat-umat-Mu GPD Agape Tiga Raksa Tuhan, dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap Tuhan, apapun masalah yang mereka hadapi umat-umat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah yang setia, Allah yang ada di space hidup kami Tuhan. Allah itu juga yang akan bertata di dalam setiap hidup kami, yang senantiasa memberi kekuatan yang baru setiap hari untuk kami dapat melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami taruh semua ke dalam tangan-Mu, mulai dari gembala ibu gembala sampai kepada majelis dan jemaat yang ada. Biar kira Allah surga menolong dan memimpin Tuhan, menguatkan, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan Allah, sukacita Allah, damai surgawi dari Allah menjadi bagian mereka semua Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Beri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin.